Sekarang kita masuk pembahasan fasal karib dengan fasal ba'id. Sebelumnya kita sudah menjelaskan jenis karib dengan jenis ba'id. Pertama, hayawan. Ini. Natik adalah fasalnya daripada insan, kan? Apa fasal insan? Natik. Fasalnya faras? Sahil. Oke, ini faras. Oke. Hayawan dia memiliki fasal. Fasal hayawan ini, fasalnya hayawan adalah hassas, yang bisa mendapatkan dengan panca indera, yang memiliki panca indera. Karena hayawan terbenar kepada insan memiliki panca indera, dan terbenar kepada faras juga memiliki panca indera. Maka hassas adalah fasal daripada hayawan, ya kan? Hassas adalah fasal bagi hayawan. Hassas kalau nisbah kepada insan, maka hassas ini adalah fasal ba'id. Karena yang karib apa? Natik. Natik adalah fasalnya insan. Fasal karib. Karena apa? Natik ini terkhusus. Sama dengan insan. Insan ya natik. Natik ya pas. Ya kan? Hassas. Insan terbenar nggak hassas? Karena insan adalah juga yang memiliki panca indera. Tapi lebih umum hassas daripada insan. Karena hassas juga terbenar kepada selain kepada insan juga terbenar kepada maka hassas adalah fasal ba'id bagi insan. Paham? Dan kias ke belakangnya. Oke, kias ke belakangnya. Sekali lagi, kalau fasal itu pas dengan mahiyah, apa? Insan adalah mahiyah. Fasal daripada insan adalah natik. Makna pas musawi. Insan ya natik, natik adalah insan, maka dia fasal karib. Kalau fasal itu lebih umum daripada mahiyah, hassas, panca indera, manusia itu panca indera. Apakah panca indera itu terkhusus pada manusia? Enggak. Maka hassas nisbah kepada insan, fasal ba'id. Karena hassas ini selain terbenar kepada insan, terbenar kepada Oke? Paham? Oke. Sekarang, gini. Mahiyah adalah mahiyah insan. Kita akan membicarakan mahiyah insan. Juzuk daripada insan apa? Ada dua kan, hewan dan bedanya apa? Hewan itu adalah jenis bagi insan dan lebih umum. Kalau natik adalah juzuk bagi insan yang sama, ya kan? Natik adalah insan adalah natik. Natik ini ada juzuknya, yakni al-quwwah. Karena kata lain daripada natik apa? Al-mutafakkir bil quwwah. Al-mutafakkir bil quwwah. Jadi ada dua juzuk kan? Jadi juzuk daripada insan adalah juzuk daripada natik adalah quwwah, ya kan? Yang mampu berpikir. Mampu. Quwwah itu adalah punya kemampuan untuk berpikir, baik dia berpikir ataupun tidak. Seperti kayu. Kayu itu adalah bil quwwah menjadi mampu untuk menjadi meja, sekalipun udah dibuat meja ataupun paham? Jadi quwwah adalah juzuk daripada natik. Satu lagi, rasikah. Rasikah ini adalah juzuk daripada quwwah. Karena makna quwwah apa? Sifatun rasikhatun finnas. Makna quwwah apa? Sifatun rasikhatun finnas. Oke. Rasikah. Apa kuah kekuatan? Satu sifat yang sudah rasih dalam jiwa. Ini, kita mampu makan, ya enggak? Baik kita makan ataupun tidak makan. Maka manusia mampu makan itu bilku. Makna kemampuan itu apa? Ada satu sifat. Maka itulah sifat yang sudah lekat pada jiwa. Paham? Paham ya? Oke. Makan. Terus apa lagi? Berpikir. Manusia mampu berpikir. Makna kemampuan apa? Dia memiliki akses, memiliki sifat yang sudah kuat. Yang sudah kuat, lekat, lengket dalam jiwanya. Yang mana dia bisa mempergunakannya saat dibutuhkan. Saat kita butuh berpikir, maka kita bisa berpikir. Kayak makan tadi. Saat ada makanan, maka kita bisa
Kenapa kita bisa makan? Karena ada sifat yang rasikah fin nafs. Maka oke, kuwah adalah sifatun rasikah. Mana rasikah ini adalah bagian daripada maknaku. Rasikah ini adalah bagian daripada maknaku. Karena rasikah ini bukan cuma kuwah, kekuatan berpikir. Ada juga yang lain. Makan tadi kan? Oke. Maka kembali ke sini dulu. Oke, ini kalau paham ini. Sekarang fasal. Oh, masih di sini aja dulu. Oke. Natik ini adalah juzuk mahiyah, benar? Berarti dia mumayyiz. Dia sini adalah mumayyiz. Dia ini adalah yang membedakan insan dengan apa? Hadirnya natik dapat membedakan insan dengan fa. Maka dia juzuknya insan dan dia mumayyiz. Kuwah adalah juzuk daripada natik, bukan juzuk daripada in. Kenapa? Karena insan juzuknya ya hewan dan natik. Kalau di sini ya natik. Kalau kuwah ya juzuk daripada natik. Karena mutafakir bilku. Kuwah ini adalah juzuk daripada makna natik, bukan juzuk bagi insan. Dia bukan mumayyiz bagi insan. Gini, natik itu yang membedakan insan dengan fa. Al-kuwah apakah yang membedakan insan dengan faras? Bukan. Yang membedakan insan dengan faras ya Oke. Paham? Kuwah ini adalah juzuk daripada natik, bukan juzuk daripada insan. Natik inilah yang mumayyiz bagi insan dengan faras. Kuwah bukanlah mumayyiz antara insan dengan faras. Kuwah ini adalah yang membedakan. Dia mumayyiz bagi ini. Paham? Natik ini mumayyiz bagi insan. Kuwah mumayyiz bagi natik. Mampu berpikir. Berarti dapat membedakan dengan apa? Kuwah, kekuatan, kemampuan. Berarti dapat membedakan yang bukan bentuk kuwah. Apa yang bukan bentuk kuwah? Hal itu kayak anak kecil bisa jalan. Jalannya anak kecil itu masih bukan kuwah. Ya, ini apa? Belum ada kemampuan berjalan. Kadang-kadang dia jatuh. Bisa jalan, jatuh lagi. Kayak orang baru belajar bawa motor. Itu hal namanya. Hal itu belum tetap. Dia belum ada kemampuan bawa motor. Buktinya apa? Dia belum bisa dilepaskan kalau bawa sendiri. Paham? Itu namanya apa? Hal, bukan kuwah. Belum ada kemampuan. Bukti kemampuan apa? Kalau ada motor dia bisa bawa. Kalau tidak ada motor yang awak. Yang intinya dia ada Maka kuwah ini membedakan natik dengan yang lain. Oke. Kuwah ini adalah juzuk daripada rasikah ini juzuk daripada kuwah, bukan juzuk daripada Paham? Maka natik dengan nisbah bagi insan karib. Karib kan? Kuwah kan dia harus melewati natik. Rasikah ba'id, dan ba'idnya ini dua. Kan? Melewati dua ini. Sedangkan kuwah cuma satu. Paham? Alhamdulillah. Kembali ke sini. Fasal. Fasal itu ada dua dulu. Musawin lil mahiyah, a'ammu minal mahiyah. Fasal itu sama bagi mahiyah ataupun lebih umum daripada mahiyah. Lihat, natik. Natik itu sama dengan insan, ya kan? Ataupun ada juga fasal lebih umum daripada mahiyah, hasas. Hasas itu lebih umum daripada karena hasas terbenar kepada Jadi ada fasal yang bentuk sama dengan mahiyah, ada kala lebih umum. Kalau sama dia karib, kalau lebih umum maka dia Yang sama bagi mahiyah, apa yang sama bagi natik? Terbagi lagi, ada kala dia juzuk daripada mahiyah, kesempurnaan juzuk mahiyah, yakni natik. Natik adalah kesempurnaan juzuknya ini. Natik adalah juzuk daripada insan, yang dia adalah kesempurnaan mana Dengan natiklah sempurna mana insan, karena dengan hewan belum sempurna. Tambah natik baru sempurna. Maka musawilil mahiyah ada dua model dulu. Dia adalah juzuk mahiyah, tapi dia menyempurnakan makna mahiyah. Dia juzuk daripada mahiyah, dan dia juga menyempurnakan mahiyah. Natik adalah bagian daripada insan, dan dengan natik menyempurnakan mana menyempurnakan. Tanpa ada natik belum sempurna. Ini dengan hewan aja belum sempurna. Ada juga modelnya apa? Tidak menyempurnakan juzuk mahiyah. Dia bukan kesempurnaan. Dia gini. Dia juzuk mahiyah, tapi tidak menyempurnakan mahiyah. Oke. Ghairu tamamil juz'il mahiyah terbagi dua. Ada juzuk daripada mumayyiz yang mana dia menyempurnakan makna juzuk yang mumayyiz. Begini. Natik. Natik adalah tamamu juz'il mahiyah.
Yang ghairu tamamil juz'il mahiyah dua ini, kuwah dan ar-rasikhah. Al-kuwah ini adalah juzuk daripada natik enggak? Juzuk daripada mumaiz. Makna mumaiz apa? Natik inilah yang membedakan insan dengan faras. Faham? Makna mumaiz, natiklah yang membedakan insan dengan faras. Maka kuwah itu adalah juzuk daripada mumaiz. Yani nah. Yang mana dia adalah kesempurnaan makna natik, ya kan? Karena tanpa ada kuwah sempurna enggak makna natik? Berpikir makna itu bukan berpikir, tapi kemampuan berpikir. Kalau hilang makna kemampuan, maka tidak kesempurnaan makna natik. Ingat, natik itu dua makna. Kemampuan berpikir. Kalau cuma berpikir aja, sempurna nggak makna natik? Karena harus ada kemampu. Maka apa? Kuwah adalah juzuk daripada natik dan dia kesempurnaan makna nah. Kayak tadi, natik adalah juzuk daripada insan dan dialah yang menyempurnakan makna in. Paham? Kuwah adalah juzuk daripada natiknya. Natik inilah mumayyiz yang membedakan antara insan dengan faras. Dan kuwah ini adalah kesempurnaan daripada makna nah. Karena tanpa ada kuwah belum sempurna makna nah. Paham? Tapi bedanya apa? Kuwah ini bukan juzuk daripada mahi, tapi dia juzuk daripada juzuk mahiyah. Oke. Ada satu macam lagi yang dia itu bukan juzuk daripada mahiyah. Oke? Ghairu tamamil juz'il mumayyiz. Rasikhah. Rasikhah adalah juzuk daripada kuwah. Tanpa ada rasikah tidak sempurna maknaku. Maka rasikahlah yang menyempurnakan makna kuwah. Apakah dia yang menyempurnakan makna natik? Karena yang menyempurnakan makna natik adalah kuwah, bukan rasih. Maka rasikah dengan nisbah kepada natik ghairu tamamil juz'il mumayyiz. Dia bukanlah kesempurnaan, bukanlah yang menyempurnakan juzuk yang mumayyiz. Yakni nah. Sekali lagi, pasal ada dua, ada kala dia sama dengan mahiyah, ada kala lebih umum daripada mahiyah. Yang sama natik, yang lebih umum hassas. Yang sama, ada kala dia juzuk daripada mahiyah, tapi menyempurnakan makna mahiyah. Natik adalah yang juzuk daripada insan, dan dia juga menyempurnakan makna insan. Ada juga dia juzuk daripada mahiyah, tapi dia bukan menyempurnakan makna mahiyah. Yakni kuwah adalah juzuk daripada natik. Bukan menyempurnakan makna insan, tapi menyempurnakan makna nah. Oke. Ghairu tamamil juz'il mahiyah ada dua model. Ada kala dia menyempurnakan juzuk mumayyiz. Apa? Kuwah. Kuwah adalah menyempurnakan makna natik. Yang natik inilah mumayyiz. Tanpa kuwah maka natik tidak sempurna. Ada juga juzuk yang bukan daripada insan, bukan juzuk pada insan. Rasikah kan bukan juzuk pada insan, karena juzuk insan adalah natik. Dia adalah juzuk daripada kuwah. Rasikah juzuk daripada kuwah. Tanpa rasikah tidak sempurna makna kuwah. Tapi tanpa rasikah natik, rasikah bukanlah penyempurna makna natik, karena yang menyempurnakan makna natik adalah al-kuwah. Oke? Allah. Jadi terangan yang di papan kita akan baca penjelasannya di kitab wa amal apa? Wa amal faslu. Fa in kana musawiyan lil mahiyah. Wa amal fasal, adapun fasal. Fa in kana, dia rinci. Fasal ini ada terbagi lagi. Ingat. Fa in kana, maka jika fasal itu sama bagi mahiyah. Oke. Jika sama bagi mahiyah. Oke. Wakana, dan adalah fasal itu adalah kesempurnaan juzuk yang membedakan baginya mahi. Fahuwa, maka fasal itu adalah fasal karib baginya mahi. Jelas? Natik adalah sama bagi mahiyah, yakni in. Dan natik itulah yang menyempurnakan, dia juzuk lagi menyempurnakan mana insan, dan dia mumayyiz. Mana mumayyiz apa? Yang membedakan insan dengan maka dia adalah fasal kah? Oke. Ini apa? Yang pertama dulu, musawiyan lil mahi. Yang kedua, wa in kanat. Coba sebelah sana. Wa in kana a'amma minha. Ada enggak? Kita jelasin dulu yang bagian ini. A'ammu minal mahiyah. Ada? Coba lihat.
ke belakang, wa in kana a'amma minha wal fardu annahu faslun fa huwa faslun li ba'di ajnasihi kal hassas masalan. Ada dapat? Oke, kita baca ini dulu yang mukabilnya ya. Fasal terbagi dua. Apabila ada kala dia sama dengan mahiyah dan dia adalah juzuk yang menyempurnakan mahiyah itu yang dapat membedakan, maka dia fasal kah? Wa in kana, ada kan? Dan jika ada dia yang fasal itu lebih umum daripada mahiyah. Wal fardu dan asumsi dan asumsi bahwa sungguh fasal yang disebutkan tadi adalah ini. Fasal apabila dia lebih umum daripada mahiyah dan kita asumsikan dia adalah fasal. Kita asumsikan fasal, kita anggap dia bahwa maka fasal yang lebih umum daripada mahiyah itu fasal bagi itu adalah fasal bagi sebagian jenis-jenisnya mahiyah, ya. Seperti hassas masalan. Wal mutaharik bil iradah lil insan, dan yang mutaharik bil iradah gerak dengan keinginan, bisa bergerak dengan sendirinya. Dengan nisbah bagi insan itu ba'id dengan satu martabat ataupun lebih. Oke, paham ya? Dah ya. Oke, kita kembali ke belakang. Fahuwa faslun karibun laha. Oke. Musawiyun lil mahiyah. Wa in kana, ada rincian kan dua ini. Coba perhatikan ya. Pokoknya setiap penjelasan kembali ke sini. Wa in kana musawiyan laha walam yakun tamamal mumayyiz. Dan jika fasal itu sama bagi mahiyah. Oke, sama bagi mahiyah. Walam yakun, dan tidak adalah fasal itu yang menyempurnakan makna mumayyiz, tidak menyempurnakan kuwah. Natik adalah musawiyan lil mahiyah. Oke. Musawiyan lil mahiyah. Dan dia tidak menyempurnakan, dan dia adalah tidak menyempurnakan tamamul mumayyiz, maka dia adalah juzuk daripada tamamil mumayyiz, dan dia sama bagi mumayyiz. Kenapa? Li'annahuma, karena bahwa sungguh keduanya bersamaan itu sama keduanya akan mahiyah. Maka dianya juga adalah fasal bagi menyempurnakan mumayyiz. Oke, ini al-quwah. Quwah itu adalah kesempurnaan daripada mumayyiz, yakni natik. Oke. Natik. Dia lihat fahuwa juzun, dia adalah bagian daripada kesempurnaan mumayyiz, dan dia yang sama bagi keduanya. Li'annahuma, kenapa? Karena bahwa sungguh keduanya, yakni quwah dan natik adalah menyempurnakan mahiyah kan? Kenapa? Yang menyempurnakan makna insan apa? Natik itu tetap tidak boleh sendirinya, harus ada Maka quwah dengan mutafakir adalah yang menyempurnakan mahiyah. Ya, fahuwa. Dan fasal ini adalah fasal untuk menyempurnakan mumayyiz, ya kan? Quwah juga menyempurnakan mumayyiz. Fa in kana tamaman li mumayyizihi. Fa in kana tamaman, ada kan? Tamamul juz'il mahiyah, ada kan? Maka jika fasal itu adalah yang menyempurnakan bagi mumayyiz, quwah ini adalah yang menyempurnakan makna fahuwa, maka fasal yakni quwah itu adalah fasalnya mumayyiz yang karib. Maka nisbah quwah dengan natik karib kan? Quwah dengan natik karib. Rasikah dengan natik baru natik dengan insan karib. Quwah dengan insan baru Maka quwah adalah yang menyempurnakan makna natik. Maka quwah nisbah dengan natik adalah fasluhul kah? Wa illa, dan jika tidak, ini wa illa jika tidak, kalau dia bukan menyempurnakan mumayyiz, yakni rasikah ya. Fahuwa, maka dianya yang tidak menyempurnakan mumayyiz adalah dia juzuk daripada yang menyempurnakan mumayyiz baginya dan yang sama baginya. Gini. Mumayyiz apa? Natik. Yang menyempurnakan mumayyiz natik apa? Quwah. Sekarang juzuknya quwah apa? Rasikah. Inilah fahuwa. Kalau dia bukan yang menyempurnakan natik, yang menyempurnakan natik apa?
Kalau dia bukan yang menyempurnakan makna natik, yakni rasikah, maka rasikah itu adalah juzu daripada yang menyempurnakan mumayyiz. Yang menyempurnakan mumayyiz apa? Sekarang dia adalah gini-gini. Yang menyempurnakan natik adalah kuah. Juzu daripada kuah adalah rasikah. Ini bahwa yang bukan menyempurnakan natik berarti kuah, bukan kuah ya. Dia adalah juzu. Ini rasik. Juzu dari mana? Dari yang menyempurnakan mumayyiz. Yang menyempurnakan mumayyiz apa? Nah, dia juzu daripada yang menyempurnakan mumayyiz. Juzu yang menyempurnakan mumayyiz. Baginya juzu daripada yang menyempurnakan mumayyiz. Oke, lahu dan yang sama baginya. Yang sama bagi kesempurnaan mumayyiz. Yani lahu ini kembali kepada tamamil mumayyiz. Wa musawin bagi tamamil mumayyiz. Oke, jadi begini. Jadi ini mumayyiz. Yang menyempurnakan makna mumayyiz yakni natik adalah ku. Maka kuah adalah juzuk daripada natik. Dia adalah yang menyempurnakan makna natik. Kalau dia bukan yang menyempurnakan makna natik, berarti apa? Rasikah. Rasikah adalah juzuk daripada yang menyempurnakan mumayyiz. Oke. Dan fasal itu harus berakhir kepada titik pada satu. Kenapa? Nanti terjadi tasalsul. Ini harus bergantung ini nanti bergantung lagi, bergantung. Kalau tidak ada batas nanti terjadi tasalsul. Tasalsul itu mustahil. Maka dia pasti akan berakhir pada satu fasal nanti. Fasal yang paling umum. Makna yang paling Kenapa? Karena kalau enggak nanti lingkaran setan. Paham ya? Oke. Wala Buddha, ini sudah selesai ya. Ini yang musawilil mahiyah adakala dia menyempurnakan juzuk mahiyah, kuwa lah yang menyempurnakan juzuk mumayyiz, adakala bukan yang menyempurnakan makna juzuk, tapi juzuk yang menyempurnakan mumayyiz. Ini rasikah. Oke ya. Wala Buddha dan mesti berakhirlah dianya fasal illa ayyakuna juz'an li ba'dil fusul wa tamamil mumayyiz lahu li alla yatasalsala. Ini ibaratnya dikritik oleh daripada Imam Bajuri mengkritik ibarat Imam Sanusi. Mestinya ada kritikan, mestinya mengatakan gini, mesti juzuk-juzuk ini harus berakhir kepada yang tunggal. Karena kalau nggak tunggal nanti gini. Natik ini kan tersusun dari dua makna kan, mutafakir bil kuah. Mutafakir bil kuah tersusun daripada ar-rasikah fin nafs. Jadi makna di belakangnya masih murakab, di belakangnya murakab, di belakangnya murakab. Natik tersusun dari mutafakir bil kuah. Gini, insan tersusun dari murakab kan, hewan natik tersusun daripada mutafakir bil kuah. Kuah tersusun daripada dua lagi. Apa? Rasikah fin nafs. Ini nggak boleh dia tersusun daripada murakab, mesti nanti berakhir kepada yang Oke, berakhir yang pada yang paham ya? Ini maksud daripada walaupun dana mestilah bahwa berakhir dianya juzuk kepada berakhirnya fasal kemana? Kepada bahwa adalah dia itu juzuk yang sama bagi sebagian fasal dan yang menyempurnakan mumayyiz baginya fasal. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tasal dan lazim tersusunnya mahiyah daripada sesuatu yang tidak ada batasan. Jangan sampai mahiyah itu tersusun daripada sesuatu yang tidak ada ujungnya. Nggak boleh. Mesti berakhir kepada yang ini maksudnya. Paham? Ibaratnya agak sulit. Maka dikritik oleh Imam Bajuri. Maksudnya apa? Insan tersusun dari dua. Hewan natik. Natik tersusun dari dua. Mutafakir bil kuah. Kuah tersusun dari dua. Ini tersusun dari dua. Maka di belakang nggak ada ujung. Asal nggak ada awal. Ini ceritanya ke belakang kan? Oke. Fahadal fasal. Fasal ini fahadal ini kembali isyarah kemana? Musawiyun lil mahiyah. Ini fasal yang baru dibahas adalah karib bagi sedemikian fasal. Fahadal fasal yang paling terakhir apa? Rasikah adalah karib bagi sedemikian fasal yang fasal itu adalah kesempurnaan mumayiznya. Gini. Rasikah adalah fasal karib bagi apa? Kuah.
Ingat, ini coba lihat. Fahadal fasal, yakni coba makna fahadal fasal kembalikan aja ke rasikah. Maka ini fasal yakni rasikah itu karib bagi sedemikian fasal yakni kuah ini adalah fasal apa? Alladhi, yang mana kuah ini adalah yang menyempurnakan mumaiz, ya kan? Kuah adalah kesempurnaan daripada mana karena nanti dari makna apa makna nanti mutafakir bilku. Maka rasikah adalah fasal bagi kuah yang kuah itu adalah kesempurnaan daripada makna wa faslu faslin limahiyatil ula, dan rasikah adalah fasal daripada fasal bagi mahiyah yang pertama. Oke. Paham? Coba lihat. Rasikah gini. Natik adalah fasal daripada mahiyah pertama kan? Kuah adalah fasal daripada mahiyah. Rasikah apa? Fasal daripada fasal mahiyah. Ya, itu maksudnya. Wa faslu faslin lil mahiyatil fahuwa. Maka yang pertama tadi adalah fasal yang jauh baginya mahiyah dengan satu martabat ataupun lebih banyak. Natik fasal karib, kuah baik tapi satu derajat. Rasikah dua derajat. Itu maksud bi martabatin au aksara. Paham? Koma. Hadza kulluhu in kana al-faslu musawiyan lil mahiyah. Ini semuanya jika adalah fasal itu yang sama bagi mahiyah. Ini ceritanya di bawah mana? Di bawah musawiyun lil mahiyah. Ini kan semua sama bagi mahiyah kan? Natik sama bagi insan. Keluar daripada natik apa? Bukan keluar. Makna natik adalah kuah. Kuah dengan natik adalah kesempurnaan pada mana insan. Kuah itu ada makna rasikah, yang gabungan rasikah, kuah, natik adalah sama bagi insan. Ini semuanya ceritanya apa? Kalau fasal itu sama dengan mahiyah. Wa in kana. Ini. Wa in kana a'amma minha wal fardu annahu faslun. Udah saya baca tadi kan? Oke. Saya baca lagi. Wa in kana a'amma minha, jika fasal itu lebih umum daripada mahiyah dan asumsinya bahwa sesungguhnya yang umum itu fasal, maka yang umum itu adalah fasal bagi sebagian jenisnya, ya kan? Ini hasas. Hasas itu lebih umum daripada insan. Yang mana hasas itu adalah fasal daripada jenisnya insan. Apa jenis insan? Gini, insan memiliki jenis enggak? Apa jenis insan? Hayawan. Fasalnya hayawan hasas. Yang mana hasas itu lebih umum daripada insan, sebagaimana hewan lebih umum daripada ini maksudnya. Maka dia itu adalah fasal bagi sebagian jenis seperti hasas masalan. Wal mutaharik bil iradah bagi insan, dia itu bait secara satu martabat ataupun lebih. Illa akan tetapi anna hadzal fasla alladhi la yakunu musawiyan lil mahiyati la yasluhu li tamyiziha tamyizat tamma. Akan tetapi bahwa sungguh ini fasal yang model mana? Fasal yang lebih umum. Alladhi, fasal yang mana? Fasal yang dia itu tidak sama bagi mahiyah. La yasluhu, tidak patut fasal ini untuk membedakannya mahiyah akan perbedaan yang sempurna. Ini. Natik dapat membedakan antara insan dengan faras, ya enggak? Yang mana natik itu musawi lil mahiyah. Sekarang yang lebih umum daripada mahiyah apa? Hasas. Hasas dapat membedakan insan nggak dengan faras? Hasas yang memiliki panca indera bisa nggak membedakan antara insan dengan faras? Enggak, karena sama-sama memiliki panca indera. Oke, dia tidak bisa membedakan mahiyah itu dengan mahiyah yang lain. Kalau fasal ini umum, gini, fasal umum, fasal bait tidak bisa membedakan satu mahiyah dengan mahiyah yang lain. Natik fasal karib, yang mana dia dapat membedakan antara insan dengan faras. Hasas fasal bait bagi insan, yang mana hasas tidak dapat membedakan insan dengan faras. Kenapa? Karena sama-sama keduanya memiliki. Tapi hasas ini dapat membedakan insan dengan batu, dapat membedakan dengan pohon, dapat membedakan dengan tumbuhan, dengan dia oke, paham? Paham? Dia walaupun nggak bisa membedakan secara kesempurnaan, tapi dapat membedakan dia dengan yang lainnya. Oke, ini maknanya apa? Akan tetapi fasal yang bukan musawiyan lil mahiyah, dia tidak patut untuk membedakan mahiyah akan tamit tam. Lakinnahu qad yumayyizuha amma la yusyarikuha fihi katamyizil insani bil ihsasi masalan anisyajari wal hajari wa nahwihima la anil faras wa tayri wa nahwihima.
Akan tetapi fasal bait, akan tetapinya fasal bait kadang-kadang dapat membedakan dianya fasal bait akan mahiyah daripada sesuatu yang tidak musyarakah dianya sesuatu akannya mahiyah padanya fasal bait. Seperti membedakan insan dengan ihsas, misalnya daripada batu, daripada pohon dan batu dan seumpama keduanya, tidak daripada faras dan burung dan seumpama keduanya. Jadi begini. Hassas tidak dapat membedakan insan dengan faras. Benar nggak? Tidak dapat membedakan dengan burung. Panca indera, yang memiliki panca indera. Manusia itu yang memiliki panca indera. Dapat nggak membedakan insan itu dengan burung? Enggak. Keduanya sudah perbedaan. Tapi yang membedakan keduanya bukan yang memiliki panca indera. Tapi yang mampu berpikir. Oke. Walaupun dia tidak dapat membedakan pada jenis yang musyarakah. Gini, insan dengan faras kan musyarakah sama-sama hayawan. Dia tidak dapat membedakan pada ruang yang mana bertemu antara insan dengan faras. Hassas tidak dapat, gini. Hassas itu kan lebih umum. Dia tidak dapat membedakan insan dengan faras. Ruang antara insan dengan faras, hassas tidak dapat membedakan. Tapi hassas itu dapat membedakan lebih dari ruang itu. Di luar ruang itu. Gini. Hassas yang memiliki panca indera tidak bisa membedakan insan dengan kuda. Tapi dapat membedakan insan daripada batu, daripada pohon. Misalnya ada yang mengatakan, apa itu insan yang memiliki panca indera? Itu masih masuk apa? Masih masuk faras. Tapi setidaknya udah nggak masuk batu, air, dan tumbuhan dan pohon. Paham ya? Dia walaupun nggak membedakan dengan faras, tapi setidaknya dia sudah membedakan dia dengan yang lain. Oke. Fasamuhu bihadzal i'tibari faslan wa in kana a'amma wa huwa tasmiyatun dha'ifatun. Maka para ulama mantik menamai akan ini fasal ini dengan ini i'tibar. Akan fasal sekalipun dia itu lebih wahia dan penamaan ini adalah penamaan yang lemah. Gini. Kenapa yang hassas itu tetap dinamakan fasal bagi insan? Gini, fasal insan apa? Fasalnya insan apa? Natik. Hassas juga dinamakan fasal walaupun lebih umum. Kenapa dia dinamakan fasal? Mana fasal kan pemisah. Kenapa? Karena dia memisahkan insan dengan yang lain yang walaupun lebih walaupun dia tidak bisa memisahkan fasal insan dengan faras, tapi dia dapat memisahkan insan dengan hajar, dengan Karena iktibar ini maka dia dinamakan dengan fasal. Dia juga ikut terlibat memisahkan, membedakan dia walaupun secara umum. Tidak secara Nah, dikritik oleh Imam Sanusi, penamaan ini adalah penamaan lemah. Kenapa lemah? Yalzamu 'alaiha ayyusammal jismu faslan liwujudi misli hadza tamyizi fihi wabillahi ta'ala at-taufiq. Kenapa penamaan ini lemah? Lazim di atasnya penamaan ini oleh bahwa dinamakan akan jenis akan fasal karena wujud karena wujud sama ini tamyiz padanya jenis, fihi padanya jenis. Maksudnya begini. Jenisnya insan apa? Hewan juga membedakan insan dengan apa? Dengan batu enggak? Hewan apa? Bergerak dengan sendirinya. Dapat juga membedakan insan. Hewan tidak dapat membedakan insan dengan faras. Karena apa? Faras juga hewan, insan juga hewan. Tapi setidaknya hewan itu mampu membedakan insan dengan batu. Kan bisa juga kita katakan fasal kalau pakai logika yang tadi. Kalau hassas tidak mampu membedakan insan dengan faras, tapi dapat membedakan insan dengan batu, maka oleh karena ini dinamakan fasal, ini lemah. Karena kalau ini logikanya, hewan, yang mana hewan itu jenis bagi insan, juga bisa kita namai dengan fasal. Karena hewan itu dapat membedakan insan dengan wabillahi ta'ala.